Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita membaca surat Al-Asr. Ayatnya ada 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syashi syubash. Syashi syubash. Syashi syubash. Syashi syubash. Syaiton. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Bisa seperti itu, bisa dibaca begini. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Bacaan Bapak, anak laki-laki, kenapa dibaca guna? Nadomannya kemudian lafadz al-insana. Insana itu dibaca apa? Ikhfa. Kenapa dibaca ikhfa? Nun mati bertemu sin. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Sebutkan semua. Ta, jim, dal, zain, sin, shod, do, fa, qaf, kaf. Nadzomannya bersama-sama. Wa akhirana ila bagilaru fi jumlatuha satu asifah. Itu nadzomannya ikhfa. Untuk nadzomannya huruf ikhfa sendiri ya. Ya Pak? Sudah akan dada samaan ibadi itu qadar lima. Ikhfa itu artinya samar. Jadi bacanya samar ada dengungnya. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perlu diketahui wal asri itu artinya demi masa. Jadi di surat Al-Asr ini menerangkan tentang kerugian bagi orang-orang yang tidak melakukan 3 perkara, ya, 4 perkara. Jadi innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Siapa yang enggak rugi? Satu, illal ladzina amanu,
orang-orang yang beriman. Enggak rugi. Sampean beriman termasuk bagian dari orang-orang yang tidak rugi. Iman itu apa? Iman itu percayanya hati, ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan atau sebagai sembahan, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, urus Rasulullah, iman kepada hari akhir dan qada dan qadar. Ini bagian daripada iman. Jadi pertama iman dulu. Setelah iman yang gak rugi itu wa amilus sholihat, urutannya iman dulu baru wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Apa amal soleh itu? Berbuat kebaikan. Seperti mengaji sore hari ini bagian daripada amal soleh. Sampean membantu orang tua itu bagian dari amal soleh. Sampean membantu guru-gurunya itu bagian dari amal soleh. Sampean membantu tetangga bagian daripada amal soleh. Sampean sekolah ini bagian dari amal soleh. Kemudian selanjutnya orang-orang yang tidak rugi watawasau bil haqqi. Setelah kita beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, baru mengeterapkan yang ketiga, ya, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berpesan dengan kebaikan atau kebenaran dan saling berpesan tentang kesabaran. Jadi berpesan ini, saling memberi nasihat ini urutan yang terakhir. Setelah kita beriman, setelah kita beramal soleh, baru memberi pesan. Kalau orang yang tidak beriman dan orang yang tidak beramal soleh mau memberikan pesan, ini nggak dianggap sama orang. Watawasau bil haqqi, berpesan dengan kebenaran, sampaikan yang benar. Yang benar sampaikan yang benar. Jangan sampai salah menyampaikan hal-hal yang salah. Kebenaran harus diungkapkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan saling berpesan dengan kesabaran. Jadi orang itu harus saling berpesan, harus mempunyai jiwa sabar. Sabar dalam artian apa? Sabar itu sabar melaksanakan perintah Allah. Ada orang sabar meninggalkan larangan Allah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sholat 5 waktu tetap kita sabar menjalankan terus. Ini namanya sabar di dalam ketaatan. Juga sabar di dalam menjauhi maksiat. Kita sabar walaupun misalnya kepepet tidak punya uang, tidak sampai mencuri, meninggalkan perbuatan maksiat, ini tetap sabar. Terus ada orang sabar menghadapi musibah, orang tuanya sakit, kita rawat, terus sabar. Orang tua sakit kita rawat. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban anak untuk merawat orang tua yang sakit. Jadi harus sabar, orang tuanya sakit, anaknya harus sabar. Ada keluarga yang meninggal, ya sabar, gak usah melung-melung, nangis-nangis. Kita tetap sabar, minta berdoa kepada Allah supaya dijadikan orang yang husnul khotimah, atau orang yang amal solehnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni. Seperti itu. Ini kesabaran. Maka urutan orang-orang yang tidak merugi pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh, yang ketiga saling berpesan dengan kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.